Mungkin saya ingin menanyakan dulu Pak terkait dengan tadi disampaikan oleh Bapak, pelatihan dan pendampingan sejauh ini apakah memang sudah cukup berdampak Pak terhadap artinya kemanfaatan yang dirasakan juga oleh para UMKM ini? Oke, nah kalau dalam pandangan kami sudah banyak teman-teman, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah daerah, BUMN, termasuk teman-teman swasta itu sudah melakukan banyak sekali pemberdayaan melalui pelatihan, melalui pendampingan. Tapi memang salah satu kendalanya adalah tidak ada standar yang seragam. Jadi ada teman-teman misalnya perbankan yang program business incubation-nya bagus sekali, mentornya itu bagus, metodenya juga udah lumayan modern, udah dua arah, tapi masih cukup banyak yang standarnya ini berbeda nih, masih konvensional, masih satu arah tradisional gitu. Bahkan ada yang misalnya contoh ada pelatihan untuk pengusaha kuliner, yang terjadi itu hanya diberikan starting kit untuk bisnis kuliner aja, tapi tanpa ada pendampingan lebih lanjut dan segala macam. Nah ini tantangan ini harus kita selesaikan sama-sama sih. Harapan kita begini, tidak ada salahnya sebenarnya semua orang itu punya semangat untuk melatih, punya semangat untuk mendampingi. Tapi kita harus bikin acuannya. Nah acuannya seperti apa? Yang kami ingin dorong itu adalah yang pertama, sifatnya itu seperti business incubation gitu. Jadi bukan 1 hari 2 hari selesai, tapi itu jangka panjang. Ya. Mungkin 6 bahkan sampai 12 bulan. Nah, mentornya juga praktisi loh, ya kan? 2 arah, jangan konvensional 1 arah. Kita mau bikin ada kesempatan untuk networking, berjejaring, ya kan? Sesama pengusaha kadang-kadang kalau kita ketemu walaupun bidangnya berbeda, tapi kalau kita sharing ups and down tantangannya, kita bisa saling belajar banyak kan. Dan yang paling penting juga ini pendampingan sih. Jadi beberapa testimoni yang waktu saya ikut Pak Menko kunjungan kerja, salah satu testimoni kan, Pak saya itu kadang-kadang datang setelah dilatih lupa gitu. Nah yang mereka harapkan tuh sebenarnya pasca pelatihannya itu didampingi terus, didampingi terus. Atau ada pelatihan yang berkelanjutan mungkin berkelanjutan dan topiknya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya sih. Nah ini salah satu tantangan yang ingin kita selesaikan lah dengan baik. Lalu dari sisi pembiayaan sendiri Pak sejauh ini apakah ada kendala? Pasti. Nah ini pembiayaan ini menarik. Begini, kalau menurut saya pembiayaan sudah ada sudah. Kita bisa bilang ya ini ala-ala tech startup lah ya. Sebutannya itu 1.0 lah. Tapi kan kita mau makin baik 2.0. Nah, 1.0 salah satu cirinya begini. Pembiayaan ada, yes, tapi sangat heavy di teman-teman pengusaha yang sudah punya aset. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman pengusaha yang punya ide bagus, bisnisnya jalan, tapi memang asetnya mungkin bukan tidak ada ya, tapi sedikit ya. Nah, karena asetnya sedikit, maka dianggap tidak visible untuk didanain. Nah, ini yang mau kita perhatikan juga, sehingga kita itu mau mendorong adanya metode yang melengkapi. Ya kan? Kita tidak meniadakan, tapi kita melengkapi metode yang sudah ada dengan apa? Kalau misalnya asetnya kurang, atau bahkan tidak ada asetnya, kan sebenarnya kita bisa melihat bisnis modelnya bagaimana, terus profil keuangannya bagaimana kan, struktur pendapatannya, struktur biayanya, terus credit scoring si pemilik bisnisnya, kemudian bagian legalitasnya bagaimana, apakah dia sudah punya kontrak dengan perusahaan besar, apakah dia sudah punya misalnya sertifikasi hakinya ada atau enggak, terus kondisi pasar bagaimana. Nah ini sebenarnya hal-hal yang manajemennya bagaimana, ini hal-hal yang bisa kita jadikan metode pelengkap ketika mereka itu asetnya tidak mencukupi gitu. Nah harapannya apa? Harapannya itu makin banyak pengusaha yang bisa mendapatkan bantuan pembiayaan. Kalau makin banyak, berarti akan makin banyak pengusaha yang peluangnya juga tercipta lebih banyak. Kalau usaha mereka maju, ya akan membantu ekonomi Indonesia juga, akan membantu dari sisi tenaga kerja juga gitu. Baik, selain daripada itu juga kita bisa membantu penciptaan lapangan kerja. Ini sebetulnya begitu banyak multiplier efeknya ya Pak ya. Nah, tapi membahas mengenai tadi yang menarik, pilar keempat ini adalah mengenai UMKM yang go global ya Pak ya. Kita lihat saat ini sudah banyak produk-produk UMKM yang sudah menjangkau pasar internasional. Nah, di tengah tantangan yang ada saat ini, Anda melihat begitu ya Pak, untuk dari sisi kualitas, lalu juga dari daya saing, produk-produk UMKM kita nih Pak, kalau di pasar internasional seperti apa sih Pak? Nah begini, kalau menurut saya
eh, teman-teman pengusaha UMKM ini ya, mereka tuh semangatnya ada gitu. Tapi kadang-kadang mereka tentu saja selalu butuh bantuan. Nah, kalau kita bicara global ya, go global, yang sering kita lupakan atau kita belum lakukan dengan baik itu adalah market research. Jadi sebenarnya hal pertama yang harus kita lakukan itu kita lakukan market research. Dan market research ini yang jangan hanya bergantung ke satu negara kan. Kita market research di berbagai negara, Eropa bagaimana misalnya, jadi Asia Pasifik bagaimana, Australia bagaimana dan segala macam. Nah, market research ini harus bisa diakses secara masif. Jadi teman-teman pengusaha UMKM ya mereka tidak buta gitu. Oh, ternyata situasinya seperti ini, pasarnya arahnya ke sini. Nah, setelah dari itu, kalau kita sudah tahu, barulah peran pemerintah di sini sangat krusial karena itu again mendampingi dan melatih mereka. Ini sertifikasi internasional seperti apa? Setiap produk kan karakteristiknya beda, sertifikasinya juga harus beda, level kualitasnya juga harus beda. Nah, tapi saya yakin kalau misalnya kita dampingi, sebenarnya bisa kok gitu. Dan terbukti kan sebenarnya yang ekspor ini karena ada kasus tarifnya dari Presiden Donald Trump, baru ketahuan kan dari berita dan sebagainya ternyata memang banyak kok UMKM yang sudah ekspor juga sebenarnya. Kalau dari sisi daya saing Anda melihat kita sudah sangat memiliki daya saing ya? Oh iya, menurut saya kita itu sangat memiliki daya saing, tapi harus dipersenjatai dengan banyak hal-hal lain gitu. Kadang kita pikir kualitas itu, oke. Tapi sesuai market atau enggak gitu. Kalau bicara tentang kuliner, produk seperti apa yang mulai disukai atau trennya mulai naik di negara-negara maju atau di negara berkembang. Jadi market ini yang perlu diperhatikan ya, demand-nya ada atau tidak? Iya, sebenarnya demand-nya ada atau tidak, demand-nya seperti apa, dan pengetahuan ini tuh jangan hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Nah, makanya penting banget regulasinya kita, kebijakan kita itu harus inklusif juga gitu. Bayangkan kalau hampir semua pengusaha UMKM mereka bebas download, ya kan? Market research-nya juga bukan hanya lama-lama sekali, tapi tiap tahun kita update dengan market research dengan tren terbaru. Karena banyak kok lembaga research yang melakukan research itu tiap tahun gitu. Nah, ini sebenarnya bekal paling utama. Nah, bekal kedua adalah ya kita tingkatkan kualitasnya. Kita kadang-kadang bukan hanya secara kualitas sih, sertifikasi sesuai dengan negara tujuan itu juga penting gitu. Baik. Lalu di tahun 2025 ini ya Pak, ini kan sudah berjalan sekitar beberapa bulan. Untuk yang mungkin menjangkau pasar internasional ya Pak, sampai dengan saat ini apakah pertumbuhannya cukup signifikan atau Anda melihat mungkin masih ada stagnasi di tengah tantangan yang ada? Bukan hanya soal perang tarif ya Pak, sebetulnya kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Kurs rupiah terhadap dolar juga mungkin ini juga menjadi tantangan. Ya kalau menurut saya kalau kita bicarain tentang angka statistik ya, itu tuh satu hal gitu. Kami fokusnya tuh sebenarnya kami selalu memikirkan nih gimana ya pengusaha kita, UMKM, aircraft, koperasi, gimana mereka bisa naik kelas, gimana mereka bisa bersaing, gimana mereka bisa memastikan bahwa kalau ada tren teknologi tentang automation, tren pemasaran baru, itu mereka tuh tahu gitu, up to date. Nah, makanya penting ini kita bangun ekosistemnya sih sebenarnya. Jadi start dari capacity building, kemudian lanjut ke kalau usahanya sudah berjalan kita kasih pilar yang tentang berdaya berusaha, yang 5 pilar. Yang saya sering bilang gini, sebenarnya gimana sih kalau mereka bisa naik kelas itu? Bahan baku kita harus bantu, proses produksi terutama automation kita harus bantu, pembiayaan juga pasti, pemasarannya omnichannel baru go global gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan dengan baik, saya yakin, wah, mantap deh. Baik, Pak.